selamat pagi. Pagi ini Lausefoni ditemani oleh Hai, Lausefangfang. Hai, Lausefoni. Selamat pagi anak-anak. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Sekarang anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang kembali untuk memuji Tuhan dan untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lausefoni, Lausefangfang pengen tahu hari ini kita ini mau ibadah apa ya? Katanya anak-anak ya, Su ya. Katanya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini Lausefangfang dan Lausefoni juga anak-anak ini ibadah apa sih? Wow, pinter semua, Su. Pinter. Kita semua ini ibadah Jumat Agung ya, Su ya. Ya, sekarang kita mau memujikan It's About L-O-V-E. It's About Love. Kita bangkit berdiri yuk. Yuk. Sama kita pujikan L-O-V-E, Love. Sekarang siap-siap ancang-ancang ya. Kita ngambil ancang-ancang dulu. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father out above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father out above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father out above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Lausefoni, hari ini kan kita ibadah Jumat Agung. Ayo kita ganti bajunya, baju ungu yuk, Su. Oh ya, ayo langsung. Baju ungu kan mengingatkan kita waktu Tuhan Yesus mau disalib. Bener, Su. Ya. Ayo ganti baju. Yuk, Ganti baju ya. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan cara scan QRIS ya, Su ya, di bawah ini. Tapi anak-anak,
jangan lupa 0 yang di belakang diganti dengan angka 1. Seperti contoh di bawah ini loh ya Su ya. Benar ya Su? Contoh di bawah ini ya. Nah, tapi sebelum anak-anak memberikan persembahan, kita akan pujikan lagu Say to the Lord, I love you. I love you. Kita akan sama-sama pujikan pujiannya. I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you. Touch your finger to your nose. Touch your fingers to your nose. Bend from the waist way down and touch your toes. And when you come up, slowly start to sing and say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you. Reach your hands up to the sky. Reach your hands up to the sky. Look to the left and right and blink your eyes. And when you turn around, you start to sing and say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you. I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you. Sudah memberikan persembahan semua? Kalau sudah sudah, pastinya iya. loh Su. Kalau sudah, kita sekarang mau Berdoa. Anak-anak, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Pakai persembahan kami ini ya Bapa, untuk dapat lebih memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau telah curahkan kepada orang tua kami ya Bapa. Pakai persembahan kami ini Bapa, dan biarlah para pengurus dapat memakai persembahan ini dengan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mbak Suponi, tema Jumat Agung ini apa ya Su? apa yuk anak-anak? Temanya, Oh, how I love Jesus. Oh iya, anak-anak juga inget lah Su ya? Iya. Pasti inget. Nah anak-anak, ini lagu untuk firman Tuhan. Jadi anak-anak persiapkan hati untuk dengar firman Tuhan ya Su. Ya, kita nyanyikan puji-pujian Oh, how I love Jesus. Sama-sama. Oh, how I love Jesus.
Masih teringat olehku ketika aku dan Andreas sedang menebar jala di Danau Galilea. Kami adalah nelayan yang setiap hari mencari ikan. Dan suatu hari kami bertemu dengan Yesus, Anak Allah, Sang Mesias itu. Dan Dia berkata kepadaku, "Ikutlah aku, maka akan kujadikan penjala manusia." Tapi kisah hari ini bukan kisah mengenai Simon Petrus, sang penjala ikan, nelayan. Bukan. Tapi kisah hari ini mengenai Yesus, Anak Allah, Sang Mesias itu. Pada hari yang cerah, banyak orang di Yerusalem sedang membicarakan mengenai mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Mulai air menjadi anggur, memberi 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, meredakan angin ribut, berjalan di atas air, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang dari kematian. Dan ketika orang-orang itu mengetahui jika Yesus akan datang di kota Yerusalem, wah, mereka bersuka cita, mereka senang sekali, mereka meluap-luap bersuka cita untuk menyambut Yesus, Sang Raja itu. Malam harinya ketika kami sedang berkumpul bersama-sama, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri. Dia mengambil tempat berisi air. Kemudian dia memegang kaki kami semua murid-muridnya dan membasuh kaki kami semua. Wah, membasuh kaki sebenarnya adalah tugas seorang hamba atau budak. Tapi Tuhan Yesus guruku, Dia mau untuk melakukannya. Tentu saja pertama-tama aku merasa protes. Tidak layak guruku membasuh kami murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus berkata kepadaku, "Jika ia tidak membasuh kakiku, maka aku tidak akan mendapatkan bagian di dalamnya." Dan dengan penuh kasih, dengan penuh kelembutan, Ia membasuh kaki kami semua. Ia melayani kaki kami semua murid-muridnya. Dan ketika di meja perjamuan, Tuhan Yesus mengambil roti. Dia memberkatinya, memecah-mecahkannya, dan membagikan kepada kami semua murid-muridnya. Dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan dan Dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian oleh darahku yang ditumpahkan bagimu." Aku bisa merasakan suasana malam itu benar-benar suasana yang sangat berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Tuhan Yesus tahu bahwa ini adalah perjamuannya yang terakhir kalinya. Dan Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru bagi kami semua murid-muridnya, untuk kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kami, maka kami pun harus saling mengasihi. Agar orang lain tahu dan bisa melihat bahwa kami adalah murid-murid Tuhan Yesus.
Dan pada malam itu juga Tuhan Yesus berkata kepadaku bahwa Ia mendoakan aku. Ia mendoakan aku agar imanku kuat. Wah, tentu saja dengan tegas dan jelas aku menjawab, "Guru, aku akan setia. Aku siap mati untuknya." Ya, sebagai murid yang setia, aku mengucapkan semuanya itu. Tapi Tuhan Yesus dengan lembut Dia berkata bahwa aku, Simon Petrus, akan menyangkalnya sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Wah, aku tidak mungkin Simon Petrus, muridnya yang setia, akan menyangkal guruku, guru yang aku kasih. 1 kali pun aku tidak akan menyangkalnya. Apalagi sampai 3 kali. Tidak. Tapi malam itu setelah Tuhan Yesus berkata itu kepada aku benar-benar terdiam. Aku tidak sanggup untuk berkata apa-apa. Pada malam itu, sesudah makan, Tuhan Yesus mengajak kami ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus terlihat begitu sedih dan begitu gentar. Tuhan Yesus mengajak kami bertiga, Yakobus, Yohanes, dan aku, untuk ikut berjaga-jaga dan berdoa bersamanya. Tapi apa yang kami lakukan? Kami ketiduran. Kami tidur dengan sangat pulas. Aku tahu Tuhan Yesus pasti sedih. Tuhan Yesus kecewa karena tidak ada di antara kami yang ikut berdoa dan berjaga-jaga dengan Dia. Tapi kami tidur dengan pulas, tidak berdoa dan berjaga-jaga dengan Dia. Lalu tiba-tiba datanglah segerombolan orang datang ke taman itu. Tujuan mereka adalah untuk menangkap Tuhan Yesus. Wah, tentu saja aku berteriak kepada mereka, "Hei, dengar! Dia adalah Yesus, Anak Allah, Sang Mesias, dan bukan penjahat." Lalu aku mengeluarkan pedangku. Aku menghunuskan pedangku ke telinga kanan hamba imam besar yang bernama Malkus itu. Putus dan jatuh ke tanah. Aku begitu marah saat itu. Tapi Tuhan Yesus datang kepadaku dan Dia berkata dengan lembut kepadaku untuk menyimpan pedangku. Dan Dia mengambil telinga Malkus dan Malkus pun disembuhkannya. Wow. Aku benar-benar mengagumi guruku.
kasih-Nya itu begitu besar. Kasih-Nya begitu besar kepada kami semua. Bahkan kepada musuh-musuhnya sekalipun. Malam itu aku begitu bingung, cemas, khawatir, takut. Semua perasaan itu campur aduk di dalam diriku. Aku ingin membantu guruku. Aku ingin bersama-sama dengan dia. Aku ingin mengikutinya. Baik di dalam suka, duka, aman, bahkan dalam bahaya sekalipun. Aku ingin Tuhan tahu jika aku setia dan mengasihinya. Tapi apa yang aku lakukan malam itu? Apa yang aku lakukan malam itu? Di malam yang dingin itu, aku mencari perapian untuk menghangatkan tubuhku. Aku mencari perapian. Sedangkan Tuhan Yesus di dalam sana, dia dihina, dia diludahi, dia dicaci maki. Sebelumnya aku selalu berteriak-teriak, aku adalah murid yang setia, siap mati untuk membelanya. Tapi apa yang kulakukan malam itu? Aku justru ketakutan. Aku takut ada yang mengenali aku. Dan jikalau ada yang mengenali aku, habis sudah. Ada orang yang bertanya kepadaku, kamu muridnya kan? Dengan cepat aku berkata, bukan, enggak. Aku tidak kenal sama dia. Aku tidak kenal. Ya Tuhan, aku telah menyangkalnya. Persis seperti yang Tuhan Yesus katakan kepadaku. Aku akan menyangkalnya 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya Tuhan, dan ketika Tuhan Yesus memandang kepadaku, mata itu memancarkan kasih yang luar biasa. Semakin hancur, semakin remuk hatiku. Dengan kasih, ia memandang kepadaku. Selama ini dia membimbingku, tapi aku telah menyangkalnya. Aku telah menyangkalnya, tidak mengakuinya. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku ketika aku tidak bersama-sama denganmu, ketika aku tidak mengikutimu, ketika mereka dengan kejamnya mereka menyiksamu, mereka menghinamu, bahkan menyalibkanmu. Ya Tuhan, ampuni aku Tuhan.
Engkau rela untuk disalib untuk menebus dosa-dosaku ini. Sungguh kasih-Mu itu begitu besar kepada kami ya Tuhan. Shalom anak-anak, perkenalkan nama saya Lause Dewi. Hari ini saya mau bercerita tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Yuk semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Berdoa bersama-sama dengan Lause Dewi ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat mengerti dan bisa melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, anak-anak semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari duduk yang manis, duduk yang baik. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Aduh, Lause haus nih. Tadi ada teman Lause yang katanya mau bawain minum buat Lause. Mana ya teman Lause itu ya? Lause, ini Alvin bawain minumnya. Ya, lupa Lause. Lupa ya. Alvin ya Lause. Maaf. Iya, sudah, enggak apa-apa Lause maafin. Alvin enggak usah sedih lagi ya. Ya, Alvin, ini loh, hari ini Lause mau cerita. Coba kamu sapa dulu, kenalan dulu sama mereka. Wah, ada teman-teman. Halo teman-teman. Loh, Lause, kok nggak ada yang menjawab ya Lause ya? Waduh, coba sekali lagi. Kamu say hello sama teman-teman. Teman-teman, nanti kalau Alvin say hello, teman-teman jawab ya. Coba sekali lagi yuk. Oke, sekali lagi ya Lause ya. Halo teman-teman. Udah pada dijawab sama teman-temannya. Terima kasih. Yaudah Lause, Alvin ambilkan kain lap dulu untuk lap yang basah ya Lause. Oke, thank you Alvin. Oke Lause. Anak-anak, tadi kita lihat ya, Alvin melakukan sebuah kesalahan. Dia mau membantu Lause Dewi membawakan minuman, tapi tidak sengaja jatuh sehingga airnya tumpah. Wah, Alvin melakukan kesalahan ya. Seperti Alvin, setiap kita juga mungkin bisa melakukan kesalahan. Kesalahan apa ya? Menumpahkan air misalnya, menjatuhkan barang, atau melakukan kesalahan yang lain. Semua kita mungkin untuk melakukan kesalahan. Anak-anak, di dalam Alkitab juga dicatat kisah tentang seseorang yang juga melakukan kesalahan. Siapa dia? Dia adalah Petrus. Siapa anak-anak? Petrus. Betul. Loh, apa kesalahan yang dilakukan Petrus, Lause? Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Wah, tadi anak-anak sudah dengar ya kisahnya kan? Anak-anak sudah mendengar cerita dari Petrus kan? Petrus ini adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Nah,
Karena dia adalah murid Tuhan Yesus, dia selalu pergi kemana-mana bersama dengan Tuhan Yesus. Menceritakan tentang kasih Allah, melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Oh, Petrus melihat bagaimana Yesus memberikan pengajaran dan melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Tapi anak-anak, ketika Yesus akhirnya ditangkap oleh prajurit-prajurit, ketika itu Yesus dipukul, Yesus dihina, begitu ya. Dan Petrus ada di sana melihat gurunya yang sedang menderita. Lalu ada orang yang bertanya kepada Petrus, "Hei, kamu kenal ya dengan dia? Dengan Yesus itu kamu kenal ya?" Apa jawab Petrus ketika itu? Tidak, aku tidak kenal dengan Yesus. Wah, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dia berkata kalau dia tidak mengenalnya. Petrus melakukan kesalahan. Anak-anak, ketika Petrus melakukan kesalahan seperti itu, kira-kira perasaan Tuhan Yesus sedih nggak ya waktu tahu Petrus melakukan kesalahan seperti itu? Sedih ya, Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus juga sedih kalau kita melakukan kesalahan. Ya, kesalahan apa yang mungkin kita lakukan yang bisa membuat Tuhan Yesus sedih? Mungkin ketika kita melawan sama papa mama, diberitahu nggak mau nurut. Atau ketika hari Minggu, anak-anak diajak untuk sekolah Minggu tapi males ikut sekolah Minggu. Bisa juga kesalahannya sering bertengkar sama Koko, sama Cece, sama Dede, sampai ada salah satu yang menangis karena bertengkar. Atau ketika kita berbohong dan ketika kita mencuri, mengambil yang bukan milik kita. Oh, itu semua kesalahan yang membuat hati Yesus sedih. Dan anak-anak tahu, orang yang melakukan kesalahan harus dihukum. Iya, orang yang melakukan kesalahan itu harus dihukum. Tapi lause. Mungkin ada yang bilang ya, aku waktu buat kesalahan aku udah minta maaf lause. Betul, waktu kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf. Tapi anak-anak tahu, ketika kita melakukan kesalahan, yaitu dosa, kita harus tetap dihukum. Ya, karena kita sudah melakukan dosa, maka kita harus dihukum. Ada anak-anak di sini yang mau dihukum? Mau dihukum? Enggak, ya, enggak mau. Kita enggak mau dihukum. Lalu bagaimana? Nah, firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, itu artinya apa? Itu artinya karena Allah sangat mengasihi kita, sehingga Ia mengutus putranya Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib, menggantikan semua hukuman kita karena sudah melakukan dosa.
Anak-anak, ketika Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, Yesus menggunakan mahkota duri. Sakit nggak anak-anak? Sakit. Tapi kenapa Yesus mau menanggung itu semua? Karena Yesus mengasihi kita semua. Dia tidak mau kita yang dihukum. Dia menggantikan hukuman dosa kita. Wah, betapa kita bersyukur ya, karena kita mempunyai Yesus yang mengasihi kita. Dan karena dia sudah mati di atas kayu salib, sekarang anak-anak tidak lagi menanggung hukuman. Anak-anak sekarang dosanya sudah dihapuskan. Wah, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Meminta Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita semua diselamatkan. Wah, anak-anak sekarang menjadi anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Bersama Papa Mama, Koko Cece, Lause-Lause yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak mau? Siapa yang mau percaya sama Tuhan Yesus? Siapa yang mau minta Tuhan, jadilah juru selamatku? Siapa yang mau? Oke, kalau semua anak-anak mau, sekarang kita mau berdoa ya. Anak-anak ikuti Lause berdoa ya. Sebelum itu, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah sahabat yang mengasihi kita. Dia mau mati agar kita semua diselamatkan. Kita semua menjadi anak-anak Allah. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Kita mau minta Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mau percaya sama Tuhan Yesus. Yuk anak-anak, semua tangannya dilipat. Ayo ikut-ikut Lause Dewi yuk.
tangan dilipat, mata ditutup. Ya, semua siap untuk berdoa. Anak-anak boleh ikut-ikut Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus diriku. Terima kasih karena Tuhan mengasihiku. Tuhan Yesus, sekarang aku mau percaya pada Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Lause Dewi. Oh iya Alvin. Ini Alvin bawakan kain lapnya Lause. Oh iya ya. Nanti ya Lause lap yang tadi tumpah itu ya. Ya Lause. Lause. Ya. Itu Alvin kau lihat sesuatu ya Lause di sana ya Lause. Itu apa Lause? Oh, Alvin sudah lihat ya. Iya, ini adalah kotak hadiah. Nah, hari Minggu nanti Lause akan membukanya waktu cerita sama anak-anak di ibadah Paskah. Wah, Alvin juga pengen lihat Lause. Mau lihat? Anak-anak juga mau lihat? Nah, kalau begitu jangan lupa hari Minggu nanti anak-anak semua ikut ibadah ya. Ikut ibadah Paskah untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan kita lihat apa isi dari hadiah ini ya. Iya Lause, teman-teman jangan lupa ya ikut ibadah hari Minggu supaya kita lihat hadiahnya apa isinya. Oke deh, Alvin kalau gitu kita say goodbye dulu ya sama teman-teman. Nanti kita ketemu hari Minggu sama Lause Dewi ya. Oke. Ya, Lause. Bye. God bless you all. Bye teman-teman. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan. Betul. Terus kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ibadah hari ini sudah selesai. Tapi ingat hari Minggu masih ada ibadah Paskah loh Iya, ada ibadah Paskah ya. Jangan lupa ya anak-anak. Saatnya Lause Fangfang dan Lause Foni ucapkan sampai jumpa hari Minggu. Bye bye. God bless you all.